之力。待我破掉你的最强杀阵。可一旦灵魂也能独自存在，亦或是天尊和代价，便能让本一体的杀阵竟然崩溃。白色净火能量太高，去，又一个阵法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-6 episode 4. Di bagian sebelumnya, Xingyu, Heyu, dan Pubo berlatih di alam Jianglan. Setelah bertemu dengan Xingyuan dan Jiyun, Xingyu memberitahu Xingyuan bahwa Hao Fei diculik oleh seniornya, dan dia itu akan baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke alam Jianglan, tempat mereka bertemu dan dua kaisar iblis tingkat 9, Wudia dan Wulan, yang kemudian menjadi teman Xingyu setelah permintaan maaf dari Wudia. Pubo mengungkapkan informasi tentang paksi besar di alam dewa, termasuk Laut Surah yang kuat. Xingyu pun berlatih selama ribuan tahun, mencapai kemajuan besar dalam formasi dan kekuatannya. Suatu hari, Xingyu bertemu dan Huang Jing di Jet Lake City yang memberikan peringatan tentang kolam naga hitam di distrik selatan. Xingyu akan menguji formasi barunya di Gunung Mini, menangkap dua prajurit kolam naga hitam dengan jebakan. Setelah formasi dihancurkan, Gong Sung Jin dan pasukannya pun terjebak dalam ilusi formasi lainnya yang mengarah pada kematian Gong Sung Jin. Xingyu pun bersemangat menguji dan memperkuat formasinya. Scene berlanjut di atas Gunung Mini, terlihat Xingyu yang sedang bermain-main di dalam sungai, sembari menunggu kedatangan pasukan kolam naga hitam. Pada saat itu ia secara tak sengaja menemukan kedua ikan yang begitu lucu dan dapat berbicara. Oleh karena itu, Xingyu pun langsung mengirimnya ke alam Jianglan. Setelah itu, Xingyu tampak sedang curhat kepada Pubo dengan mengatakan kalau dirinya akhir-akhir ini selalu berlatih formasi deduksi, sampai-sampai harus membuat Pubo sibuk karena Xingyu selalu saja meminta bantuan kepadanya. Xingyu mengaku bahwasanya jika dia berlatih sendirian, dirinya tidak akan bisa melakukan apa-apa dan tidak akan bisa mengalami peningkatan. Terlebih lagi, sejak berpisah dengan Li'er, Xingyu selalu saja merasa kesepian, yang mengakibatkan segala hal kecil yang dialami oleh Xingyu membuatnya merasa terbebani. Meskipun begitu, sejauh ini Xingyu merasa sangat senang karena kini sejak berada di alam dewa, dirinya menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia masih ada di alam manusia. Untuk sekarang, yang harus Xingyu lakukan adalah berfokus untuk meningkatkan kekuatan, supaya bisa mencapai tujuannya di alam dewa, yaitu bertemu dengan Li'er. Xingyu kemudian mengajak Pubo untuk pergi ke alam Jianglan, karena Xingyu ingin melihat kedua ikan yang telah dia selamatkan barusan. 这很开心的，我如今比让心里，我甚至能够感应。 Sampai di sana, terlihat kedua ikan itu tiba-tiba saja berubah wujud menjadi bentuk manusia yang sangatlah cantik. Kedua gadis ini merasa sangat bahagia di alam Jianglan. Menurut mereka, alam Jianglan begitu ajaib. Pasalnya mereka dapat berubah wujud menjadi manusia tanpa memerlukan apapun. Kedua gadis ini kemudian langsung berterima kasih kepada Xingyu sambil memperkenalkan nama mereka masing-masing, yakni air hijau dan air merah. Tak berselang lama, Xingyu pun mulai merasakan adanya bahaya di dekat formasinya yang ada di Gunung Mini. Dan selepas memeriksanya, Xingyu pun mendapati Xiaonghei yang bersama pasukan kolam naga hitam yang datang untuk mencarinya. Dan selepas memeriksanya, Xingyu pun mendapati ada Xiaonghei bersama pasukan kolam naga hitam yang datang untuk mencari dirinya sebagai pemilik formasi. Tanpa berlama-lama lagi, Xingyu pun segera kembali ke Gunung Mini. Di sana ia dapat melihat dengan jelas mengenai keberadaan pasukan kolam naga hitam yang dipimpin langsung oleh Xiaonghei, Meiji, dan Tao Chatkin. Xingyu sama sekali tidaklah menyangka kalau tiga dewa seperti Xiaonghei, Meijin, dan Tao Chatkin langsung turun tangan untuk mengurus dirinya. Lalu Xingyu tanpa rasa ragu mencoba untuk menunjukkan dirinya di hadapan pasukan kolam naga hitam yang sudah menunggu. Ketika itu, Liu Xian yang sebelumnya sempat bertemu dengan Xingyu di desa Puju tampak menjadi begitu terkejut dan merasa tak percaya dengan apa yang dia lihat.
Pasalnya, bagaimana bisa Xin Yu yang baru saja memasuki alam dewa dapat dan cepat menjadi seorang dewa? Pada saat yang bersamaan, terlihat Xionghe yang menjadi berapi-api ketika melihat keberadaan Xin Yu. Lantas Do Chatkin dan Meiji pun mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau mereka berdualah yang akan mencoba untuk mengurus Xin Yu terlebih dahulu. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Xin Yu berikutnya benar-benar membuat kesabaran Xionghe habis. Xin Yu mengatakan kalau dirinya tidaklah sudi untuk berhadapan dengan para babu dari kolam naga hitam. Satu-satunya orang yang ingin Xin Yu lawan langsung adalah sang pemimpin, yakni Xionghe. Xionghe yang sudah menjadi zat marah langsung saja pergi mengejar Xin Yu, dan tanpa rasa takut sedikit pun dia pun masuk ke dalam formasi milik Xin Yu. Setibanya di dalam formasi, tampak Xionghe yang mengamuk dan berhasil menghancurkan beberapa batu formasi yang telah disediakan oleh Xin Yu. Tak berhenti sampai di situ, Xin Yu kembali melemparkan beberapa batu formasi untuk menciptakan sebuah serangan. Tak tinggal diam saja, Xionghe dan menggunakan senjata surgawinya langsung menghancurkan batu-batu tersebut dan tak akan membiarkan Xin Yu menyerangnya. 何必与我们作对？ 火山之力，雕虫小技。 Melihat hal demikian, sontak Xin Yu menjadi begitu terkejut dengan senjata surgawi milik Xionghe yang begitu kuat. Lantas Pubo menjelaskan bahwasanya Xionghe telah menuangkan kekuatan suci ke dalam senjatanya, sehingga senjata milik Xionghe berubah menjadi senjata suci yang membuat kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan tanpa kekuatan suci. Selain itu, Xionghe juga memasukkan kekuatan dewa miliknya ke dalam senjata sucinya, dan begitulah kekuatan terbesar dari senjata surgawi dapat diaktifkan. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Xin Yu kembali melempar batu formasi dan menyiapkan serangan berikutnya kepada Xionghe. Formasi yang digunakan oleh Xin Yu benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Pasalnya, setelah Xionghe mencoba menghancurkannya, formasi itu sama sekali tidaklah rusak. Sebaliknya, mereka justru dan cepat menyerang ke arah Xionghe. Namun sayangnya, formasi kali ini masihlah belum mampu untuk melukai Xionghe, dan bahkan pada akhirnya Xionghe masih berhasil mematahkannya. Hal demikian membuat Xin Yu merasa takjub, karena dalam pemahaman ruang yang dimiliki oleh Xionghe, ia masih mampu untuk menghancurkan susunan formasi milik Xin Yu. Xin Yu kemudian segera menyusun formasi pembunuh terkuat yang pernah dia gunakan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Xionghe berkata kalau ia siap untuk segalanya demi menghancurkan jiwa Xin Yu. Mendengar perkataan Xionghe, Pubo pun memberitahu kalau roh sejati seseorang di alam dewa sangatlah lemah dan dapat menghilang jika jiwanya lenyap. Akan tetapi, begitu jiwa berubah menjadi begitu fleksibel dan mencapai alam dewa, maka sekalipun jiwa terbang jauh, roh sejati seseorang masih bisa berdiri sendiri. Hal demikian akan membuat peluang untuk mengalami kebangkitan. Untuk mengalami kebangkitan, seseorang setidaknya memerlukan harta surgawi yang sangat langka atau bantuan dari dewa surga. Akan tetapi dulu pernah ada sebuah kejadian kebangkitan yang dilakukan oleh seorang raja dewa, hanya dia mengandalkan sisa-sisa dari roh sejatinya saja. Namun sayangnya orang itu sudah meninggal dalam perang alam dewa yang terjadi di setiap 6 miliar tahun. 待我破掉你的最强杀阵。 可一旦灵魂也能独自存在，亦或是天尊和代价，便能让仅剩1年1次的神界战。 Selepas menyimak penjelasan Pubo, Xin Yu kembali berfokus menyerang Xionghe dengan menggunakan formasi pembunuh terkuatnya. Dengan formasi kali ini, Xin Yu mampu melepaskan sebuah serangan berupa larangan api putih yang benar-benar membuat Xionghe merasa begitu kewalahan. Ketika itu, Xionghe menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dewa seperti Xin Yu dapat melepaskan begitu banyak larangan api putih. Pasalnya, larangan api putih ini adalah sebuah api putih murni yang terdapat di dalam tubuh para dewa. Tak mampu menghindari serangan-serangan larangan api putih itu, Xionghe pun memutuskan untuk menggunakan sebuah pertahanan demi menangkisnya. Namun sayangnya, pertahanan milik Xionghe sama sekali tidaklah mampu menahan semua larangan api putih tersebut. Hingga pada akhirnya pertahanan itu pun hancur lebur dan membuat Xionghe terluka parah. Xin Yu kemudian mencoba bertanya kepada Pubo kalau penggunaan larangan api putih banyak menghabiskan energi. Apakah hal demikian akan mempengaruhi rangkaian formasi yang diciptakan? Pubo pun menjawab bahwasanya semakin rumit pembentukan sebuah formasi,
maka akan semakin sulit mencapai efek deduksinya. Oleh karena itulah Xin Yu harus menguji formasinya sendiri. Di momen serupa, Xiong He kembali bangkit dan cepat melepaskan serangan ke arah Xin Yu. Lantas dengan begitu cepat, Xin Yu pun mencoba menghindari serangan tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun bergegas menciptakan formasi perangkap yang membuat Xiong He terperangkap. 本一体的杀阵竟然崩溃，白色禁火能量太高。去，又一个阵法。阵道900卷里记载。 Di area luar formasi tampak Tao Chatkin yang menyadari kalau Xiong He telah terjebak di dalam formasi karena emosi yang tak bisa dia kendalikan. Tao Chatkin juga mengetahui bahwasanya Xin Yu tidak menggunakan batu formasi dan malah menggunakan dirinya sendiri untuk membangun formasi utama supaya tidak mudah untuk ditembus. Dengan kata lain, Xin Yu harus tetap berada di dalam formasi agar formasinya tidak hancur. Dan jika Xin Yu terhabisi oleh Xiong He, maka formasi itu akan menghancurkan alam di sekitarnya, yang pastinya akan membuat Xiong He meninggoy. Hal demikian membuat Tao Chatkin merasa khawatir dan langsung menyuruh Meiji untuk meminta bantuan kepada penguasa kolam naga hitam. Sementara itu di dalam formasi terlihat Xiong He yang sedang berusaha untuk menghancurkan formasi perangkap Xin Yu. Di momen serupa, Xin Yu memberitahu kalau formasi perangkap miliknya menggabungkan kekuatan 5 elemen cahaya dan kegelapan. Meskipun begitu, Xiong He sama sekali tidak mempedulikannya dan terus mencoba untuk menghancurkan dinding formasi. Hingga pada akhirnya dia berhasil melakukannya. Pada saat juga, Xiong He menjadi begitu terkejut setelah dia menghancurkan dinding formasinya. Secara mengejutkan, dia masih berada di dalam formasi, seakan-akan formasi perangkap itu berlapis-lapis. Lalu dan penuh emosi, Xiong He terus mencoba untuk menghancurkannya. Namun hasilnya tetap sama. Ia sama sekali tidaklah bisa keluar dari formasi tersebut. Kembali keluar formasi, di sana Meiji kembali datang. Ia memberitahu kalau penguasa sama sekali tidak mempedulikan Xiong He dan tidak akan mengirimkan bantuan apapun. Di waktu yang sama, tampak Xiong He benar-benar kesal dan sudah frustasi dalam formasi perangkap milik Xin Yu. Pasalnya berkali-kali ia mencoba untuk menghancurkan formasi itu, hasilnya sama sekali tidak merubah apapun. Melihat hal demikian, Xin Yu justru merasa gembira dan terus meminta Xiong He menghancurkan formasi perangkap untuk mengujinya. Beberapa puluh tahun kemudian, tampak Xiong He yang sudah kehabisan tenaganya. Lalu Xin Yu menyuruhnya untuk bersujud kepada dirinya sebanyak 3 kali. Maka Xin Yu akan bersedia untuk melepaskan Xiong He. Meskipun sudah kehabisan tenaga, Xiong He sama sekali tidaklah menyerah dan tidak akan sudi untuk bersujud kepada Xin Yu. Oleh karena Xiong He tidak yang bersujud, Xin Yu pun menambahkan siksaan Xiong He dan cara memberikan serangan tanpa henti. Dengan tenaga yang seadanya, Xiong He pun berusaha keras untuk menghalau dan menangkis serangan beruntun dari Xin Yu. Tak berhenti sampai di situ, Xin Yu kemudian melepaskan sarang petir yang membuat Xiong He berlari terbirit-birit. Hingga pada akhirnya Xiong He harus terpental dan menjadi sangat amat ketakutan. 你在黑龙潭作恶多端，杀阵自。秦云，你可放我出去！放我！ Singkat waktu di luar dari formasi Xin Yu, tampak pasukannya kolam naga hitam yang sudah mulai bosan menunggu Xiong He. Karena mereka ternyata sudah menghabiskan waktu selama 200 tahun tanpa melakukan apapun. Dan hanya dia menunggu. Sementara itu Xiong He terdengar mulai mengeluh karena sudah 200 tahun dia terjebak di dalam formasi perangkap. Xin Yu kemudian memberitahu bahwa formasi perangkapnya bisa terus menjebak Xiong He sampai ratusan ribu tahun. Dan bahkan hingga ratusan juta tahun. Mendengar hal demikian, Xiong He benar-benar menjadi ketakutan dan langsung saja meminta maaf secara tulus kepada Xin Yu. Namun maaf saja masihlah belum cukup mendapatkan ampunan dari Xin Yu, karena dia memintanya untuk meminta maaf sambil bersujud. Awalnya Xiong He terus tetap kokoh menolak untuk bersujud. Hingga ketika ia mendengar Xin Yu yang berencana akan membiarkannya terperangkap selama 1 miliar tahun, barulah Xiong He bersedia meminta maaf dan bersujud kepada Xin Yu.
Melihat Xionghe yang bersujud, Xin Yu pun menjadi benar-benar puas. Karena bersujud kepadanya hari ini adalah seorang dewa yang memiliki derajat yang cukup tinggi. Sementara itu, Xionghe justru menjadi begitu kesal. Dia bergumam bahwa dirinya bersumpah akan balas dendam kepada Xin Yu dan tidak akan membiarkan Xin Yu hidup damai seumur hidupnya. Setelah itu, Xin Yu mulai menonaktifkan formasi perangkapnya dan melepaskan Xionghe, sehingga Xionghe pun dapat bertemu kembali dengan kedua rekannya, yakni Tao Catin dan Meiji. Baru saja dilepaskan, Xionghe langsung mewujudkan sumpah dendamnya dan mulai bersiap untuk menyerang Xin Yu. Namun sayangnya belum sempat balas dendam, dalam sekejap Xin Yu langsung menghilang dan pergi dari Gunung Mini. 这是我出来了，我真的出！他们三人先联手羞辱我，今日竟然逃了，不可能！ Hal demikian membuat Xionghe menjadi sangat amat murka dan langsung menghancurkan flora dan fauna yang ada di Gunung Mini. Karena Xin Yu berhasil lolos, maka Xionghe akan terus menargetkan Xin Yu dan menghabisi siapapun yang memiliki hubungan dengannya. Sementara itu, Xin Yu terlihat sedang berada di dalam ruang bintang. Pada saat itu, Xin Yu sedang berusaha memikirkan cara untuk mencari jalan yang sempurna demi berevolusi. Hingga pada akhirnya dia menyadari kalau titik asal-usulnya titik yang paling primitif dan bisa menjadi jalan evolusi yang paling sempurna. Tanpa berlama-lama, Xin Yu pun langsung mencoba untuk berevolusi dengan cara sempurna yang telah dia temukan. Selesai berevolusi, secara mewujudkan, Xin Yu telah berhasil menemukan ranah atau tingkat ke-10 dari transformasi ruang bintang, yakni disebut sebagai ranah alam semesta. Jika Raja Dewa yang memahami hukum ruang angkasa saja terjebak di dalam ranah alam semesta ini, mereka jelas tidak akan bisa menggunakan kekuatan ilahi mereka sedikit pun. Di ranah alam semesta itu, Xin Yu secara tak sengaja menemukan sebuah energi kuning misterius. Lantas Xin Yu pun segera mencoba untuk mengintegrasikan senjata surgawi miliknya dengan energi kuning tersebut. Sembari menunggu senjata surgawinya terintegrasi secara penuh, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali ke alam Jianglan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.